Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Sidik Permana dari kelas C3 Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan materi-materi pendidikan agama Islam dari materi 1 sampai materi 5. Materi 1 yaitu Ta'arif al-Insan. Manusia adalah salah satu makhluk Allah Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT lainnya. Apa saja yang ada pada manusia? Yang satu, qalb, yaitu hati. Yang kedua, akal. Dan yang terakhir, jasad. Untuk apa manusia diciptakan? Satu, untuk ibadah. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. 2. Menjadi khalifah. Di antara tugas khalifah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah SWT. Allah akan memperlihatkan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya. Apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak? 2. Amanah Allah SWT telah menyiapkan al-jaza, yaitu balasan. Satu, balasan yang baik. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 2. Balasan yang buruk. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Fussilat 41 ayat 27 sampai 28 yang artinya, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami berikan balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikian balasan terhadap musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Materi yang kedua yaitu hakikatul insan, hakikat manusia. 1. Intisari atau dasar. 2. Kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya. Hakikat manusia terbagi menjadi 4 bagian. Dasar-dasar makhluk. 1. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asal, yaitu kesucian, bakat, dan pembawaan. 2. Lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, lemah, menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, yaitu apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat siksa. 4. Fakir. Manusia diciptakan dalam keadaan fakir, yaitu butuh atau berkehendak. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan Allah padanya. 2. Dimuliakan. Manusia adalah salah satu makhluk yang Allah muliakan oleh Allah, berbeda dari makhluk lainnya karena 1. Ditiup ruhnya. 2. Memiliki keistimewaan. 3. Dituduhkannya alam kepadanya. 3. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, yaitu dibebani tanggung jawab amanah manusia, amanah ibadah, dan menjadi khalifah. 4. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, yaitu diberi pilihan oleh Allah apakah memilih al-iman atau al-kufru. Materi yang ketiga yaitu
takotul insan, potensi manusia. Potensi manusia adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang punya kemungkinan untuk dikembangkan lebih jauh. Potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu 1. Potensi pendengaran. Potensi pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara melalui sistem pendengaran. 2. Potensi penglihatan. Potensi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya melalui sistem penglihatan yaitu mata. Potensi hati. Hati menurut sains meruang seluruh kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Potensi hati. 1. Potensi untuk mengetahui dan membedakan. 2. Potensi untuk berkehendak, niat, dan rencana. Yang kedua, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Di saat memikul tanggung jawab, manusia dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Amanah, bersedia. 2. Hianat, tidak bersedia. Pertama, amanah. Sikap amanah yaitu sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Amanah pertama manusia yaitu sebagai al-khilafah, prinsip sebagai khilafah. 1. Manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah SWT. Manusia harus mengemban sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. 3. Dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Kedua, hianat. Hianat adalah suatu tindakan yang menyimpang. Materi yang keempat, nafsu insan, jiwa manusia. Di dalam diri manusia terdapat 3 nafsu. 1. Nafsu mutmainah. 2. Nafsu lawamah. 3. Nafsu amaroh. Tingkatan nafsu manusia. 1. Nafsu muhaimanah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. 2. Manusia lawamah, jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. 3. Nafsu amaratu bisu, jiwa yang aruhnya, kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa. Materi yang kelima, sifatul insan, sifat-sifat manusia. Sifatul insan yaitu sifat manusia yang selalu mendekat pada jiwa manusia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan potensi yang berseberangan. Tazkiyatun nafs. 1. Menyucikan jiwa dari akhlak yang buruk atau tercela takala, seperti ulur nifak, riya, hasad, dan lain-lain. 2. Menghiasi jiwa yang telah disucikan dengan sifat terpuji, disebut pula tahali, seperti ikhlas, tawakul, jujur, dan kasih sayang. Sifat manusia yang kalau bukan orang yang menyucikan jiwa. 1. Banyak bersyukur dan bersabar. Macam-macam sabar. Sabar menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perang, sabar dalam pergaulan. Sifat yang ketiga, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, selalu bersikap jujur, dan terpercaya. Jalan yang kedua yaitu jalan salah satu fujur. At-tazkiyah atau pengotoran jiwa adalah menggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sifat-sifat manusia yang tergolong dalam tazkiyatun nafs. 1. Memperuntulkan sifat tergesa-gesa
berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, penebat, pembantaian, zalim, dan jahil. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.